Kalau IUD-nya geser ke bawah, melorot ke bawah, daerah proteksinya jadi adanya di bawah aja. Dari sekian puluh juta sperma yang masuk, kalau ada yang bisa berhasil tembus sampai ke atas, dia dengan bebas akan bisa lari ke tuba kanan, lari ke tuba kiri. Bisa bertemu dengan sel telur kanan atau sel telur yang ada di kiri. Hai. Halo, Assalamualaikum. Ketemu lagi bersama kami Elkori Elkori Family. Family bersama saya Rizky Amalia dan Dr. Eko Setiawan, SPOG. Oke, hari ini kita mau bahas tentang IUD. Apa nih? Jadi kemarin Bunda baca di Instagram ada yang ngomong gini, ada yang ngomong atau ada yang nanya lah istilahnya gitu ya. Kenapa pakai IUD atau apa spiral ya disebutnya? Ya dulu spiral. Spiral kan ya, KB spiral atau IUD itu kok masih tetap hamil gitu. Kan itu apakah apa namanya? Kan kadang-kadang kalau dengan begitu gitu kan bikin panik ya Bia. Tiba-tiba kok hamil gitu. Ya. Tuh kenapa ya? Apa yang menyebabkan ketika udah pakai KB IUD atau spiral tuh masih hamil gitu kan? Kalau misalkan pakai KB kondom misalkan, itu kan mungkin kena bocor gitu kan. Nah kalau IUD atau itu spiral tuh kenapa? Padahal kan ya udah dipakai selama misalkan 3 tahun itu berhasil tuh. Di tahun kelima atau keempat itu tiba-tiba hamil. Itu kenapa Bi? Oke. Jadi Bun, KB IUD atau IUD itu kan singkatannya intrauterine device. Bahasa Indonesianya itu AKDR. Apa tuh? Alat kontrasepsi dalam rahim. Oke. Jadi kalau spiral itu jenisnya. Oh jenisnya. Iya. Jadi kalau emang pas spiral itu bentuknya spiral beneran? Iya, bentuknya kayak spiral gitu. Oh. S gitu, itu makanya disebut spiral. Kalau yang spiral tuh sekarang sudah jarang diproduksi sih. Sekarang itu jenisnya copper T. Yang ketek itu ya? Ya, atau T-loop bisa juga. Jadi bentuknya ketek gini. Ya. Beda kalau dulu tuh yang S gitu ya, makanya disebutnya spiral. Tapi karena dulu sering pakainya itu, makanya boomingnya KB spiral. Kata-katanya spiral. Padahal sebenarnya adalah IUD, intrauterine device atau AKDR, alat kontrasepsi dalam rahim. Jadi alat. Gitu. Nah ini kita bedakan dengan KB suntik, KB pil atau implan. Suntik kan di cairan, dimasukkan. Jadi sorry, berarti suntik, implan itu masuk AKDR juga? Oh bukan, beda, terpisah, kita bedakan. Jadi kalau yang AKDR ini hanya di dalam rahim. Jadi cuman dia alat. Oke. Alat. Nah IUD atau AKDR ini ada 2 jenis Bun. Satu jenis yang non hormonal, yang kedua yang hormon. Oh gitu. Jadi ada yang non hormon, ada yang hormon. Jadi ada juga yang hormon. Yang hormon itu si alat kontrasepsinya ini, si AKDR-nya ini berlapis hormon. Jadi dia akan berada di dalam rahim dan prinsip kerjanya 2 macam. Jadi alatnya juga mempengaruhi dan si hormonnya juga mempengaruhi. Berarti itu masa expirednya lebih cepat kali ya? Enggak, dibanding yang nggak ada hormon? Iya memang dia lebih ringkas. Karena kan kalau ada lapisin itu kan. Kalau yang non hormon lebih panjang biasanya. Gitu. Tapi yang banyak dipakai yang non hormon. Karena yang hormon biasanya lebih mahal. Jauh lebih mahal daripada yang non hormon. Nah yang biasa dipakai itu yang non hormon. Jadi bentuknya T sekarang paling sering. Copper T. Nah ini kenapa kok bisa hamil sih? Ada kurang lebih ada 3 poin utama yang menyebabkan orang yang pakai AKDR atau IUD bisa hamil. Masih bisa hamil Masih bisa hamil. Memang angkanya hanya kecil. Jadi hampir sekitar 1/100 sampai 1/1000. 1/1000 lah dari angka pemasangan kejadiannya. Nah, penyebabnya ada kurang lebih ada 3. Apa? Satu adalah adanya pergeseran. Si IUD-nya AKDR-nya geser. Yang kedua, kalau yang hormon karena dia efeknya sudah hilang. Expired lah ya. Expired atau memang sudah expired. Yang ketiga belum bereaksi. Jadi memang belum punya efek sudah dibuahi. Emang itu efeknya berapa lama sih setelah dipasang? Oh itu bisa sampai 2 sampai 1 minggu, 7 hari.
gitu. Jadi makanya pemakaiannya itu hati-hati. Jadi jangan langsung pasang IUD langsung udah pasti aman. Belum tentu juga. Jadi minimal tuh ada 3 hal yang bisa mengakibatkan hal itu. Satu adalah karena bergeser IUD-nya. Yang kedua, alatnya sudah expired. Baik itu hormonnya atau alatnya sudah expired. Masa berlakunya habis. Yang ketiga, bisa juga tadi belum berfungsi dengan maksimal sudah dilakukan. Itu yang seminggu itu yang belum berfungsi itu semua KB hormon atau yang KB yang pakai hormon atau yang enggak juga gitu? Dua-duanya. Jadi kita sebelum kita mengetahui kenapa kok bisa terjadi, kita harus kenal dulu prinsip kerjanya. Jadi bagaimana sih si IUD atau AKDR ini berfungsi? Cara kerjanya gimana? Jadi wanita menggunakan KB itu, AKDR atau IUD ini, dia tetap ovulasi. Dia tetap memiliki masa subur. Yang kedua, dia tetap mens. Dan mensnya bisa tetap teratur. Jadi AKDR ini kalau yang non hormon, dia tidak mempengaruhi kepada keadaan kesuburan mamilsnya. Kalau yang hormon? Yang hormon dia bisa mempengaruhi kesuburannya. Itu bedanya. Nah, yang beda mempengaruhi kesuburan tuh kayak gimana maksudnya? Jadi kalau yang non hormon, dia akan mempengaruhi hanya yang hormon ya. Dia mempengaruhi sel telurnya. Jadi produksi sel telur tidak diproduksi. Akhirnya mamsnya nggak subur. Kalau nggak subur, berarti dia tidak bisa dibuahi kan? Itu yang pertama. Yang kedua, dia mempengaruhi kepada keadaan rahimnya. Rahimnya jadi tipis, dinding rahimnya, sehingga kalau terjadi kehamilan pun si kehamilannya tidak bisa menempel kepada rahimnya, sehingga tidak terjadi pertumbuhan kehamilan di dalam rahim. Nah seperti itu. Kalau yang non hormon, prinsip kerjanya berbeda daripada yang si hormonal. Kalau yang hormonal kan itu lebih utama. Nah, tapi kalau yang non hormon, dia prinsip kerjanya itu membuat inflamasi peradangan. Jadi kan bentuknya itu dia seperti T gini, di tengahnya ini ada tembaganya, Bun. Nah, tembaga yang melingkar ini membuat daerah rahim meradang. Peradangan steril ini membuat si sperma jadi loyo. Jadi merusak kualitas spermanya. Pergerakan jadi nggak bagus. Terus dia kekuatan membuahi sel telur juga kurang. Gitu. Yang kedua, dia kalaupun terjadi kehamilan, si kehamilan ini tidak bisa menempel dengan baik di rahimnya. Kenapa? Gara-gara dirusak tadi. Suasana rahimnya dirusak sehingga dia bisa mencegah terjadinya penempelan di dalam rahim. Jadi pas lagi masuk pun udah dirusak, udah gitu udah jadi pun kalaupun terjadi tetap molos ada yang bisa jadi kehamilan, sudah jadi kehamilan pun nggak bisa menempel dengan baik di rahim sehingga tidak terjadi kehamilan juga. Gitu. Jadi memang prinsip kerjanya berbeda nih. Nah, tetapi semua yang ada di hormon, yang ada di non hormon itu bisa didapat juga di hormonal. Jadi hormonal itu punya fungsi ganda. Fungsi yang non hormonnya ada ditambah dengan hormon. Gitu. Jadi kan dia ada tembaganya juga. Jadi semua yang prinsip kerja dari non hormon ada di hormon. Ditambahin lah dengan hormonnya. Jadi makin mantap, makin kuat. Jadi efek proteksi yang hormon lebih kuat mencegah terjadinya kehamilan dibandingkan yang non hormon. Gitu. Oke, terus? Jadi kalau misalkan prinsip kerjanya kita tahu seperti itu, nah kita baru tahu kok kenapa bisa hamil ya. Jadi tadi kan pertama bergeser. Jadi kan harusnya si IUD atau AKDR ini, Bun, dia menempelnya pada rongga rahim di puncak. Sorry kalau misalkan pertanyaan nih kan itu kan TF ya. Sebenarnya kalau di dalam rahim kita dia begini, udah begini sih. Tergantung rahim ya. Oh kan, gitu. Rahim kan ada yang nunduk ke depan, yang disebut anterofleksi. Ada yang nunduk ke belakang, yang disebut retrofleksi. Jadi intinya dia berada pada puncak rahim, Bun. Jadi kalau bentuk rahim ini puncaknya rahim, dia akan nempel di sini, di puncak rahimnya. Makanya kalau dia menempel di puncak rahim, nih ujung T-nya itu mengarah ke tuba kanan, mengarah ke tuba kiri, atau saluran penghubung rahim dan indung telur kanan, saluran rahim penghubung antara rahim dengan indung telur kiri. Oke, terus? Ya, jadi dia ini sebagai sumbat juga.
nempel di puncak. Nah, yang ke bawahnya ini tembaganya itu akan mempengaruhi area di sekitar situ. Sehingga sperma masuk nggak bisa masuk ke dalam. Jadi nggak bisa masuk ke dalam, otomatis nggak bisa masuk ke tuba juga. Kalau dia geser ke bawah, jadi kalau terjadi kehamilan tuh karena si IUD-nya geser ke bawah. Jadi tidak berada di puncak. Dia berada melorot ke bawah, kan rahim misalkan 8 cm ya. Dia melorot ke bawah sampai ke mulut rahim. Begitu dia melorot sampai ke mulut rahim, kalau ini bisa nyeplos, si sperma ini masih kuat bisa nyeplos ke dalam, area ini kan kosong. Jadi area ini masuk ke saluran tuba kosong, tidak ada terpengaruh, dia bisa masuk tembus sampai ke dalam saluran tuba. Sorry, kalau misalkan kita ya pemakai IUD-nya, itu kalau melorot kerasa nggak sih, Bi? Bisa iya, bisa tidak. Makanya banyak yang nggak tahu, toto udah hamil, pas dicek udah geser, mam. Kalau yang kerasa bisa apa sih? Nah itu nanti kita bahas pun ada caranya mengetahuinya. Oh, oke. Berarti di next podcast ya? Next podcast. Jadi kenapa dia bisa terjadi kehamilan? Biasanya karena geser, mams. Jadi kalau IUD-nya geser ke bawah, melorot ke bawah, daerah proteksinya jadi adanya di bawah aja. Dari sekian puluh juta sperma yang masuk, kalau ada yang bisa berhasil tembus sampai ke atas, dia dengan bebas akan bisa lari ke tuba kanan, lari ke tuba kiri, bisa bertemu dengan sel telur kanan atau sel telur yang ada di kiri. Jadilah kehamilan. Dan kalau terjadi kehamilan, dia masuk ke rahim kan nggak ada apa-apa, dia bisa langsung menempel di puncak rahim. Nah itulah yang mengakibatkan terjadinya kehamilan. Jadi poin utama karena pergeseran. Begitu. Jadi kalau kenapa bisa hamil karena geser, karena itu. Apa yang menyebabkan dia bergeser? Dan itu yang KB yang non hormon ya. IUD non hormon. Apa yang bisa bikin geser? Yang bisa bergeser, membuat geser adalah satu, aktivitas fisik. Jika mam mengalami aktivitas fisik yang berlebihan, yang bisa merangsang terjadinya kontraksi, sehingga rahimnya kontraksi ngeremes, dia kan benda asing di dalam rahim. Dia akan merangsang rahim untuk kontraksi. Jadi kalau ditambah dengan aktivitas yang berlebihan, rahim kontraksi seperti odol diremes pun. Apa yang terjadi? Melejit. Jadi si IUD-nya bisa melejit, turun melorot ke bawah karena kedorong sama rahimnya. Rahimnya meremas-remas gini, akhirnya IUD-nya turun ke bawah. Berarti memang harus, supaya ngecek itu harus dicek berkala ya? Oh iya, jelas berkala. Apalagi momil-momil yang misalkan yang olahraganya berat gitu. Atau aktivitasnya berat, Bun. Misalkan ada moms pekerja yang memang dia banyak beraktivitas, misalnya seperti angkat sesuatu, atau dia banyak turun naik tangga, atau naik motor juga banyak sekarang mobil-mobil yang memang berkendara dengan motor, karena kan lebih praktis, lebih singkat. Iya, kan ada dengan Gojek perempuan gitu-gitu kan. Ada juga yang seperti itu. Nah itu memang harus dievaluasi. Tapi ada cara-caranya nanti untuk mengetahui gimana sih cara ringan tanpa harus USG gitu. Ada caranya. Kita kasih podcast selanjutnya. Iya, tips-tipsnya. Oke, yang kedua? Terus yang kedua bisa juga karena tadi expired. Jadi si tembaga ini punya masa expired. Biasanya sih memang kalau yang tembaga yang non hormon kan tembaga aja, nggak ada hormonnya. Itu bisa lebih panjang. Berapa tahun? Bisa sampai 10 tahun malah. Wow. Iya. Dulu malah pernah Abi punya pasien sudah usia 60-70 tahun. Oh, nggak diangkat sama dia? Belum dilepas sejak dia usia 40 tahun. Wow, 20 tahun berarti ya? Iya. Jadi itu pada saat mau cabut karena sudah ada keluhan, sakit-sakit gitu. Akhirnya minta dicabut. Nah, dan itu apa yang menyebutkan sakit-sakit di umur 70 tahun nggak nyabut? Mungkin karena peradangan waktu itu. Jadi terjadi seperti itu, dan dia bisa lama juga sih. Itu nggak apa-apa ya? Maksudnya nggak karatan gitu? Enggak sih, enggak karatan. Cuman dia jadi melengket dengan dinding rahimnya. Memang sekarang sih sarannya penggunaannya nggak sampai 10 tahun. 5 tahun udah ganti? Iya, 5 tahun sebaiknya 5 tahun. Jadi tembaga itu juga kalau sudah expired, prinsip kerjanya jadi menurun. Jadi keberhasilan untuk menekan tadi sperma bergerak lebih bagus, jadi juga berkurang. Udah gitu menekan supaya kalau terjadi kehamilan kehamilan ini menempel ke rahim juga berkurang. Akhirnya kemungkinan hamilnya jadi meningkat. Yang ketiga tadi masalahnya adalah baru pasang, belum berefek, sudah dilakukan hubungan intim dan pada saat itu masa subur. Nah itu dia sih, kan itu sebenarnya
ketidaktahuan banyak orang. Nah, dia baru tahu ya, baru seminggu gitu. Mungkin tuh harusnya PR dari petugas kesehatan yang kalian ngasih tahu ya, Bu jangan ini dulu gitu. Makanya banyak sarannya kan pemakaiannya pada saat haid. Sorry, yang udah tahu kalau pas sakit haid itu biasanya karena lebih nggak nyeri katanya. Ternyata bukan hanya itu. Jadi pertama memang pada saat pemasangan kalau lagi haid, mulut rahim kan lebih terbuka. Jadi pemasangan lebih mudah, mamsnya tidak nyeri, itu yang pertama. Yang kedua juga pada saat haid kan nggak mungkin lagi masa ovulasi kan. Masa ovulasi itu paling cepat kurang lebih 7 hari sampai 14 hari setelah haid. Karena rata-rata orang siklus 28 hari. Jadi kalau 28 hari kan ovulasi terjadi 2 minggu sebelum haid berikutnya. Jadi kalau masa haidnya adalah durasinya intervalnya adalah 28 hari, otomatis masa suburnya adalah 14 hari sebelum 28 hari. Berarti hari ke-15. Nah, kalau misalkan pemasangannya itu dari haid hari pertama, otomatis pada saat berhubungan setelah haid selesai, misalkan haid selesainya 3 hari 4 hari, belum masa subur. Nah, itu juga tidak mungkin terjadi kehamilan kan, seperti itu. Iya, makanya sih, apalagi itu buat ibu-ibu yang haidnya tuh nggak teratur ya. Ya, penting banget pas lagi masa mens gitu. Kadang memang ada yang memasang tidak di saat haid. Misalkan mamsnya pemakaian KB 3 bulan awalnya, suntik 3 bulan. Kan nggak haid-haid tuh Bun. Mau ganti dengan pasang IUD. Nah, belum waktunya dia haid kan, nggak mungkin nungguin haid lama gitu kan, ya udah pasang IUD. Nah, itu kan otomatis keadaannya tidak haid. Ada juga yang kayak gitu. Tapi memang nyeri banget gitu? Enggak sih, ya kalau nyeri kan sebenarnya bisa disiasati dengan obat anti nyeri. Cuman proteknya itu. Jadi sarannya sih adalah pada saat pemasangannya adalah pada saat haid. Hari kedua, hari ketiga, jadi mulut rahim masih mulai terbuka, mudah pasangnya dan tidak langsung terjadi kehamilan kan. Ovulasinya masih jauh gitu, kecuali ovulasinya maju. Seperti itu. Jadi 3 poin ini itu yang menyebabkan mams bisa terjadi kehamilan. Gitu. Bi, kalau merek-merek IUD itu ngaruh gak sih? Kan katanya bagus tuh merek ini merek ini, itu ngaruh gak sih? Enggak juga sih. Enggak juga ya? Juga. Sebenarnya intinya kan prinsip kerjanya sih Bun. Merek itu memang ya ada, kadang setiap bahan tuh ada kelebihan masing-masing. Tapi ya, yang tadi yang Abi rekomendasikan yang hormon ya? Ada yang non hormon, ada yang hormon. Cuman tapi kalau yang proteknya lebih tinggi adalah yang hormon. Nah, kalau yang hormon itu bikin nambah baby gitu-gitu nggak sih? Sama seperti KB suntik 3 bulan. Dia prinsip kerjanya sebagian ada seperti mirip KB suntik 3 bulan. Karena kandungannya sama dengan hormon disuntikin yang 3 bulan. Yaitu progestin. Nah, si progestin ini itu mirip dengan suntik yang 3 bulan. Jadi dia punya efek satu, prinsip kerjanya sama dengan yang non hormon, ditambahin hormon gitu. Jadi semua efek yang atau cara kerja yang non hormon ada, ditambahin hormon. Jadi dia makanya lebih proteknya lebih bagus lagi. Karena dia langsung menyetop juga produksi sel telur. Bukan hanya mencegah sperma masuk, bukan hanya mencegah terjadinya penempelan pada dinding rahim, tapi dia juga membuat sel telurnya tidak produksi. Ditambah lagi dinding rahimnya makin sulit lagi untuk menerima kehamilan. Karena dia makin tipis gitu. Karena ada hormonnya tadi. Jadi kalau misalkan memang masih untuk mencegah kehamilan atau masih hamil, cek dulu 3 hal itu. Iya, jadi cek dulu 1, jangan-jangan melorot. Yang kedua, atau turun ya. Yang kedua, jangan-jangan udah expired. Yang ketiga, bisa juga karena belum waktunya dia berefek, udah langsung ada ovulasi dan dibuahi. Mungkin nggak Bi, dia hamil karena nggak cocok. Kan katanya KB itu cocok-cocokan. Ya itu sih istilah yang digunakan di masyarakat sih. Tidak cocok nih KB-nya gitu. Sebenarnya ya intinya pada prinsip kerja itu kan. Kalau memang efek prinsip kerjanya itu tidak mempengaruhi keadaan itu, ya terjadi kehamilan. Gitu. Tapi harusnya sih ya semua KB IUD dengan merek macam-macam prinsip kerjanya sama. Dan harusnya itu kan sudah dibuktikan bahwa dia akan merusak atau mempengaruhi kepada pergerakan sperma,
mempengaruhi kepada tempat menempelnya ke dinding rahim, harusnya seperti itu. Adapun 1 dari 1000 yang mungkin efeknya tidak terlalu kuat sehingga tetap ada sperma yang memang super. Itu memang kayak rezeki dari Allah ya sebenarnya ya di luar. Ya, jadi makanya tidak bisa kita mengatakan 100% KB itu menunda kehamilan. Tidak, atau mencegah kehamilan, tidak. Makanya itu yang menjadikan kita itu manusia yang bertuhan. Betul. Iya kan, karena Abi pernah punya pengalaman, Bun ya. Abi pernah punya pengalaman wanita yang disteril, Bun. Disteril, dan ini Abi mengalami 3 kasus yang Abi alami. Ibu ini momsnya ini udah di steril pada saat operasi sebelumnya. Terus qadarullah hamil lagi. Dan waktu itu Abi ketemu dan dia nyatakan, "Dok, saya hamil." Oke, terus kenapa? "Tapi saya ini udah disteril, Dok." "Ah, masa?" "Bener, udah disteril, Dok." Waktu itu dia operasi di tempat lain gitu. Dia bilang, dokternya bilang saya udah disteril gini-gini, tapi kok saya bisa hamil, kenapa, Dok? Ya saya kurang tahu ya, harusnya sih nggak mungkin dia terjadi kehamilan. Dan Abi kan nggak tahu. Terus udah gitu memang kalau dulu dia harus operasi. Pas operasi Abi lihat sendiri bahwa si tubanya itu, salurannya itu terbuka. Udah putus ya? Putus gini. Terus? Jadi sampai semua yang ikut operasi itu, asisten operasi bilang, "Lihat deh, ini coba gimana cara menjelaskan nih saluran tuba yang sudah terputus bisa terjadi kehamilan. Lewat mana gitu?" Ya kan, ini tubanya dua-duanya putus tuh, kanan kiri. Jadi kan kalau steril itu diputus kanan kiri. Harusnya kan sel telur dan sperma nggak bisa ketemu. Tapi ini tetap ketemu dan hamil di dalam rahim, bukan hamil di luar rahim. Dan itu ada 3 pengeluaran, ada 3 kasus nemuin kayak gitu. Wow. Ya. Memang sih nggak ada yang kebetulan ya. Iya, pasti nggak ada yang kebetulan. Memang kayak ya kun fayakun gitu kan. Jadi terjadilah ya gitu. Tapi setidaknya kita sudah melakukan ikhtiar untuk menunda kehamilan atau menjarangkan kehamilan, gitu kan. Intinya kan kita bukannya menolak atau menghindari terjadi kehamilan, rezeki dari Tuhan gitu, dari Allah Subhanahu wa taala, bukan. Tapi kan bagaimana meningkatkan kualitas hidup kita dalam berkeluarga, dalam berumah tangga, buat lebih berkualitas antara orang tua, suami istri, anak. Kita juga bisa fokus. Karena kalau gitu. Allah Tuhan berkehendak, ya mau gimana pun jadi aja ya. Iya, itu dia makanya. Itu sih kesimpulannya ya nggak sih? Yang membuat kita jadi, oh iya ya, ada yang Tuhan. Ya. Ada Tuhan di sini. Oke, ada lagi? Udah, paling nanti berikutnya kita kasih tips buat moms dan bagaimana cara mengetahui atau ngecek IUD tetap ada di dalam. Walaupun moms jauh dari tempat atau kontrol USG. Misalkan moms yang berada di daerah yang agak terisolir, jauh dari tempat kontrol yang bisa melakukan tindakan USG, melihat ya IUD-nya di mana, itu bisa dievaluasi sendiri. Oke, udah ya. Oke, sampai di sini dulu podcast kita hari ini, dan sampai jumpa podcast selanjutnya. Bye.